Jabodetabek juga dilanda banjir yang tak kira-kira, Andro. Entah itu kemudian warisan atau bukan, yang penting adalah urusan negara harus segera diselesaikan. Pemerintah Prabowo janji akan bersih-bersih. Kita tunggu seperti apa. Kita akan langsung tidak ada tebang pilih pemirsa. Kami juga nanti akan melibatkan sejumlah mahasiswa dari Universitas Indah Praksa PGRI Jakarta dan juga tentunya dari UIN Jakarta. Kemarin ikut yang komentar di media sosial ikut ya? Yang marah-marah ikut kemarin? Gak ada yang mau ngaku pasti. Gak ada yang mau ngaku, kalau marah jempolnya doang, bukan saya, kayak gitu. Oke, kalau gitu kita akan coba membahas hal ini dengan serius tapi juga elegan, Andro. Seperti penampilan Andro malam hari ini. Dan juga Maria mengenakan batik Jacquard dari BHS. Terima kasih BHS, semoga stoknya makin banyak, warnanya makin variatif untuk catatan demokrasi. Ini belak-belakan. Belak-belakan aja, oke. Kita juga akan belak-belakan malam hari ini. Kita tunggu juga pernyataan yang juga variatif malam hari ini dari sejumlah narasumber kami. Kita akan sapa satu persatu. Ada Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Ibu Mira Sumira. Selamat malam. Boleh cek, Bu? Silakan mikrofonnya, Bu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belak-belakan saja malam hari ini, Bu, kita tunggu ya. Harus belak-belakan. Oke, kita juga akan hadirkan pengamat politik yang mungkin bosan gak ya pemirsa kita ya? Sudah hadir bersama kita ada Bang Henry Satrio. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ini sapaannya udah kayak ke fans ya, sapaannya ini. Kita sapa pula, selamat malam Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam pemirsa di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga kami menghadirkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih banyak Bang Immanuel Ebenezer yang selalu viral. Pernyataan-pernyataan pedasnya terpotret jelas di media. Sehat Bang Noel? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Noel. Terima kasih banyak Pak Wamen. Salam. Semoga malam hari ini Pak Wamen betul-betul pasang badan untuk Sritex. Kemudian ini kalau bisa sambil berdiri karena ini pakaiannya unik nih. Biasanya pakai yang serba putih, kalau malam hari ini boleh Bang sambil agak berdiri Bang. Kita tunjukkan kepada pemirsa. Ya. Politisi Partai Gerindra ini unik nih pakaiannya. Assalamualaikum. Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Outfit tema Ramadan ya. Yang kami khawatir Abang habis dari sini langsung jadi imam tarawih nih. Masya Allah. Selesai tarawih. Udah selesai ya. Kami juga menghadirkan, sebenarnya kami juga turut prihatin atas nasib 10.000 lebih pekerja di PT Sritex yang mungkin sudah puluhan tahun loyal sekali di sana, profesional bekerja dengan Sritex. Pak Slamet Kaswanto, koordinator pekerja Sritex Group. Assalamualaikum Mas Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Pak Slamet kita boleh langsung ke Ibu Mira. Bu Mira, kami ingin tahu Bu sebenarnya kalau menurut Ibu banyaknya PHK Bu ya, PHK massal di mana-mana, ada yang karyawannya 500, ada yang 10.000. Ini karena apa? Apakah memang tekanan finansial, tidak ada bantuan dari pemerintah, atau bagaimana Bu Mira? Ya, baik, terima kasih Mas Andro. Jadi yang pertama, proses PHK massal itu sudah terjadi sejak tahun 2015. Nah, terjadi pada saat itu di sektor industri perbankan, kemudian 2017 di sektor industri jalan tol ada otomatisasi yang diberlakukan di hampir 100% di sektor jalan tol, dan terutama ya salah satunya anggota saya 20.000 orang ter-PHK di Jasa Marga dan lingkungannya itu. Jadi tidak salah, tidak aneh ketika ada kawan-kawan yang lewat jalan tol sudah tidak ada orang yang sekarang ini. Itu otomatisasi. Kemudian muncul lagi di COVID 2020. Itu mengakibatkan seluruh perusahaan, hampir sebagian besar perusahaan itu mem-PHK pekerja atau buruhnya, dan parahnya lagi banyak yang nggak ngasih pesangon saat itu karena rugi katanya. Kemudian ditambah lagi muncul terbitnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang di dalam proses dalam Undang-Undang Omnibus Law itu mudah sekali bagaimana kawan-kawan kami paginya kerja, siangnya bisa di PHK tuh dengan alasan rugi karena bunyinya begitu undang-undang itu gitu ya. Kemudian gimana Bu, paginya kerja siang di PHK Bu? Betul, paginya kerja siangnya di PHK. Itu bisa terjadi karena undang-undangnya ngomong gitu. Dipemungkinkan gitu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian lagi ditambah lagi dengan kemudian ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang katanya akan direvisi nih Februari selesai 2025, tapi itu membuat bukan hanya pabrik tekstil dan alas kaki yang terdampak, tapi juga elektronik dan UMKM kita. Itu gara-gara Permendak itu, dan saya berkali-kali menyampaikan kepada pemerintah dicabut. Nih mumpung ada Pak Prabowo gitu, dicabut aja, kalau mau ya revisi, tapi revisinya yang dalam tanda kutip memproteksi atau melindungi produksi dalam negeri. Nah ini kan nggak terjadi, dan ini sangat disayangkan gitu ya, karena memang ini zaman sebelum Pak Prabowo memimpin. Nah kemudian sekarang ini juga ditambah lagi kenaikan harga pangan yang sempat 20%, dan itu sampai sekarang nggak turun-turun tuh kalau pangan, dan sekarang juga rakyat sudah menjerit. Nah
Kemudian lagi kawan-kawan ini juga pengusaha, kalau dibilang intensif sih saya yakin pemerintah sudah memberikan intensif yang luar biasa. Karpet merah sudah digelar, tetapi lagi-lagi contoh Sritek, nih contoh Sritek ya. Sritek ini kan manajemennya sudah berkali-kali bosnya Sritek itu menyampaikan ini gara-gara Permendak gitu ya. Dan kalau Pak Wamen, Pak Bang Noel saya menyapa beliau mengatakan bahwa akan dibantu gitu ya. Mungkin itu di permukaan Bang. Tetapi di dalamnya itu kan dia punya utang puluhan triliun tuh. Seharusnya ditanya itu utangnya kenapa gitu ya, bagaimana, harusnya begitu. Jadi nggak hanya pemerintah menyamatkan dalam tanda kutip karyawannya karena itu proyek nasional atau perusahaan skala nasional, tapi juga pemerintah harus melihat hulunya bukan hilirnya. Kemudian bukan hanya Sritek Bang, banyak sekali perusahaan yang sejenis baik itu tekstil ataupun juga perusahaan yang lain yang mengalami hal sama. Dan saya punya pengalaman 3 perusahaan besar, contoh lah saya sebut di sini Pito Pharma, sampai 5 tahun ini belum dapat pesangonnya karena gara pilot. Makanya saya nggak yakin kalau Sritek itu kalau dipilotkan kemudian dia cepat dapat pesangon. Kecuali pemerintah intervensi, tapi masa iya pemerintah akan memberikan bantuan atau melunasi utangnya? Kayaknya nggak mungkin kan gitu ya. Atau menjelang Ramadan ini saya juga prihatin, setiap tahun berulang nih. Selalu mem-PHK pekerja atau buruhnya, benar nggak kawan-kawan di sini? Bahwa setiap tahun ketika ada Ramadan, dia PHK buruh pekerjanya. Ini modus untuk tidak mau membayar THR pekerja atau buruhnya. Ini yang kita alamin gitu loh. Okay. Kalau pekerja kontrak mereka dihabisi karena supaya tadi tidak dapat THR, tapi kalau pekerja tetap caranya ditutup. Akhirnya PHK massal. Tapi tadi Anda menyoroti bahwa ini adalah salah undang-undangnya. DPR bagaimana nih Bu Irma, silakan. Iya. Sebetulnya kondisi Sritek ini merugi itu bukan sekedar hanya karena undang-undang ini, ya, tapi sudah dari mulai COVID itu kerugian yang dialami oleh Sritek itu secara berturut-turut dari 2020, 2022, 2023 itu sudah berlangsung besar. Ditambah lagi dengan Permendak yang disampaikan oleh sister saya tadi, memang itu membuat makin hancur produksi manufaktur terutama tekstil ya, karena impor barang-barang jadi, baju-baju jadi itu dari luar negeri itu benar-benar gila-gilaan yang kemudian memukul perusahaan-perusahaan dalam negeri. Nah, harusnya ini nggak boleh dilakukan. Bahkan yang membuat saya makin marah itu ya, masa iya Indonesia mengimpor barang baju-baju bekas gitu loh dari luar negeri? Ini gimana mikirnya gitu loh. Ya. Walaupun kondisinya masih sangat bagus-bagus, tapi ini juga ikut memukul produksi dalam negeri Indonesia. Belum lagi yang impor-impor barang-barang jadi dari Cina dan lain sebagainya itu. Itu betul-betul memukul perusahaan-perusahaan tekstil kita. Harusnya itu di stop, bukan cuma direvisi. Saya minta pada Pak Daniel Azhar ini Dinda sampaikan kepada Presiden stop itu. Karena Kementerian Tenaga Kerja sudah berulang kali berkomunikasi dengan Kemendak untuk melakukan revisi itu tidak digubris. Nah, saya yakin dengan Pak Prabowo hari ini itu harus direvisi. Alasan tidak digubris seperti apa Ibu Irma? Sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di catatan demokrasi pemirsa.